Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on. Ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 0,9% di level 7.939. Meskipun di market reguler hari ini ada net sell 1,17 triliun dari asing, namun ternyata untuk market tuna dan negosiasi terdapat net buy 4,6 triliun. Sehingga total all market hari ini net buy 3,4 triliun rupiah. Dan perang antara Amerika Serikat juga Iran memasuki hari keempat, di mana bukan hanya rupiah saja, bukan hanya IHSG saja yang melemah, namun bursa saham di Asia juga kompak ya dalam pelemahannya. So, tentunya kemarin sudah sempat kita bahas bahwa tujuan utama dari penyerangan Amerika Serikat terhadap Iran di awal perang adalah agar Iran menjadi sekutu Amerika Serikat dan menjadi sekutu Israel. Tentu saja, yang pertama harus digulingkan adalah pimpinan tertinggi, yaitu Ali Khamenei. Dan tentunya pejabat-pejabat tinggi yang ada di Teheran juga harus melakukan negosiasi dan setuju dengan rencana Amerika Serikat. Pada akhirnya, tujuan utama dari Amerika Serikat adalah menjadikan Iran sebagai sekutu. Karena secara geografis Iran ini berada di lokasi yang sangat-sangat strategis, guys. Di mana negara-negara sekitarnya, contohnya seperti Irak, Uni Emirat Arab, Mesir, dan lainnya, Saudi Arabia itu sudah menjadi pendukung dari Amerika Serikat ini, guys. So, tinggal Iran nih yang masih melawan, dan dengan alasan Iran ini sedang membangun fasilitas senjata nuklir ya guys ya, atau senjata pemusnahan massal yang selalu digaungkan oleh Amerika Serikat. Dan kita pun melihat bahwa Uni Emirat Arab dan Qatar setelah pangkalan Amerika Serikat yang berada di wilayah mereka itu dibombardir ya oleh Iran, segera mendesak agar Amerika Serikat dan sekutu bisa membujuk Trump untuk mencari jalan damai, tentunya dengan Iran, guys. Dan ya, sepertinya mereka sudah tidak kuat ya dengan gempuran Iran, meskipun yang disasar adalah pangkalan militer gitu. Dan Trump bersumpah untuk melakukan apapun terhadap Iran agar tujuannya segera tercapai. Teman-teman juga bisa lihat di mana drone Iran ini menghantam bukan hanya fasilitas militer, tapi kedutaan besar Amerika Serikat di Riyadh, sehingga Trump juga naik pitam dan mengancam agar bisa menyiapkan balasan. Dan konflik dengan Iran ini beresiko untuk memberikan guncangan, bukan hanya untuk negara-negara yang berada di sekitar Iran dan juga Israel, tapi tentu saja akan berdampak signifikan terhadap ekonomi Amerika Serikat, sehingga posisi The Fed ya dalam menetralisir, dalam membangun stabilitas ekonomi tentu saja akan menjadi sangat sulit, guys. Dan untuk ambil keputusan apakah cut rate atau tidak juga akan menjadi hal yang sama sulitnya. Namun kita bisa fokus terhadap komoditas yang terbang akibat konflik yang sedang terjadi. Dan lagi-lagi kita tidak berharap konflik ini berkepanjangan, guys, karena tentunya akan membuat semua barang kebutuhan pokok itu mahal ketika harga minyak dunia terus mengalami kenaikan. Kalau misal diperhatikan, harga emas cenderung turun ya guys ya, mungkin sedang dilakukan negosiasi karena update news terus di-up ya ke media, sehingga teman-teman juga harus terus update nih, apakah memang ada negosiasi yang berhasil atau tidak, seperti itu. Nanti kita lihat ya guys ya. Untuk hari ini ternyata harga gold meskipun tadi sempat naik ya ke area high di 5.300 USD per troy ounce, ternyata hari ini ada koreksi 2,7% di level 5.176 USD per troy ounce-nya. Lalu kita cek untuk harga crude oil WTI hari ini naik 6,8% di level 76 USD per barrel. Sedangkan untuk harga Brent oil juga naik 7,2% di level 83,3 USD per barrelnya. Jadi yang bisa kita pantau salah satunya adalah saham-saham yang erat kaitannya dengan komoditas minyak mentah, crude oil WTI dan Brent oil, dan juga kapal-kapal tanker ya guys ya. Terutama kapal-kapal pengangkut minyak. Sebenarnya juga kapal pengangkut logistik juga ikut guys, ya ikut terbang hari ini. Jadi teman-teman bisa pantau saham migas, oil and gas, lalu juga saham kapal tanker dan saham-saham kapal logistik gitu. Lalu untuk harga emas dan perak hari ini ada normal koreksi. Biasanya kalau misalkan harga emas terkoreksi ada
stabilitas yang sedang dibangun. Jadi yang tadinya konflik ke arah stabilitas atau sedang terjadi negosiasi gencatan senjata, itu juga perlu teman-teman perhatikan. Jadi jangan terlalu all in kalau teman-teman melihat ternyata update-nya seperti ini. Untuk harga batu bara ternyata juga melambung, naik 8,6% di level 128 USD per ton, karena ternyata pemangkasan produksi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu cukup berdampak guys terhadap pasokan batu bara, terutama negara-negara yang batu baranya memang impor dari Indonesia. Dan kalau misalnya kita perhatikan ya, untuk harga komoditas yang cukup bagus untuk sekarang adalah emas, yang sedang terkoreksi, mungkin teman-teman melihatnya mulai take profit dan itu tidak salah juga guys. Lalu batu bara, oil and gas, minyak mentah dan gas, lalu saham-saham kapal, baik itu kapal tanker yang ada hubungannya dengan perdagangan minyak juga dan logistik. Oke guys, kita coba pantau terlebih dahulu ya untuk Big Bangs-nya hari ini, karena ada beberapa yang sudah mulai diakumulasi. Ternyata hari ini Bank Mandiri yang naik tipis 0,4%, di Rp5.100 per saham, ada normal akumulasi dari YU, AK, PD, dan TP. Mulai menarik lagi nih untuk Big Bangs, ya meskipun kemarin juga sempat turun, tapi bisa dijadikan untuk teman-teman yang mungkin ingin tambah muatan. Untuk Bank Mandiri hari ini ternyata ada net buy di 93,9 miliar dari investor asing, sehingga bisa kita lihat ya mulai ada tanda-tanda reversal. Diawali dengan akumulasi yang terlihat. Kita coba lihat akumulasi di BBRI, ternyata BBRI-nya net sell setelah kemarin akumulasi 98M, hari ini net sell 181 miliar dan terkoreksi 1,3%. Untuk BBNI, hari ini masih sideways di harga yang sama setelah kemarin terkoreksi 2,2% dan di satu minggu ini mungkin ada koreksi sekitar 5%-an. So untuk BBNI hari ini ternyata net sell-nya juga menipis di 40 miliar saja. Kita cek untuk BBCA. BBCA ada net buy tipis 6 miliaran guys ya, dan kalau misalnya diperhatikan transaksi hari ini mulai ada peningkatan kembali dari asing meskipun belum diakumulasi secara besar-besaran, tapi bisa dipantau lah guys ya. Mengingat BBCA itu juga sudah berada di harga yang cukup murah di 7 ribuan guys, dekat dengan supportnya. Ya, jadi cukup menarik lah untuk BBCA, ada BKAK dan beberapa domestik yang masuk ya. So begitu guys ya, pandangan dari Big Bangs-nya mulai mereda nih untuk perangnya dan semoga tidak berlanjut ke perang nuklir. Karena kalau misalkan perang nuklir terjadi, kita bisa instantly pindah atau beralih kembali ke zaman batu guys. Karena ketika perang nuklir terjadi, bukan hanya fasilitas, bukan hanya bangunan yang akan hancur, tapi peradaban manusia di sebuah kota atau di sebuah negara juga akan porak-poranda guys, dan tentunya efeknya akan sangat-sangat mengerikan gitu. Dampak dari radioaktif dan dampak dari ledakan itu sendiri yang bisa meluluh lantakan sebuah wilayah. Dan itu yang tentunya tidak kita harapkan. Karena kalau misalnya itu terjadi, ya seperti nubuat Nabi ya, perang selanjutnya setelah perang Malhamah Kubro gitu guys ya, setelah perang besar teknologi itu tidak akan berfungsi, kita akan berperang dengan pedang dan senjata manual. Nah itu yang kita lihat sebagai hadis Nabi yang apa yang bisa memicu hal itu gitu ya. Salah satunya adalah perang nuklir kalau menurut saya. Kalau misalkan pemicu lainnya ya walau alam. Tapi berdasarkan logika yang saya miliki yang sangat terbatas ini, kalau misalkan hadis Nabi itu benar, berarti suatu hari akan terjadi perang nuklir yang membuat teknologi itu tidak berfungsi kembali, senjata modern tidak berfungsi, sehingga kita harus balik ke zaman dahulu ya, menggunakan kendaraan yang manual, menggunakan senjata yang manual, dan semuanya serba manual. Seperti itu guys. So, kita melihat ya, hari ini saham-saham batubara sangat bagus sekali pergerakannya, menggiurkan. Meskipun di beberapa waktu lalu sebenarnya juga sudah menunjukkan tanda-tanda penguatan. Tapi juga sempat terjadi normal correction guys untuk beberapa saham batubara, termasuk AAD ya. Ketika dia sudah mencapai di 9.500, sempat terjadi normal correction, tapi di beberapa hari ini ternyata bahkan bisa melampaui area high sebelumnya atau resisten minor sebelumnya.
Dan hari ini kenaikan di 6,8% sangat bagus, close di Rp10.575 per saham. Ada small accumulation, tapi jika diperhatikan ternyata akumulasinya dari domestik, sedangkan asingnya terpantau jualan. Ada AK, DH, BK yang terpantau net sell hari ini. So, kita cek AAD. AAD kemarin itu terjadi net buy 145 miliar, hari ini net sell di 127 miliar. Jadi yang akumulasi hari ini menaikkan AAD adalah dari domestiknya, seperti itu. So, congratulations teman-teman yang sudah ambil AAD sejak dari harga murah, karena tentunya sebelum adanya kenaikan harga batu bara, yang paling penting adalah kita yakin dengan saham yang kita beli, kita yakin dengan saham yang kita investasi, lalu kita beli di dekat harga support, atau minimal-minimal kita beli di area higher low-nya. Kenapa? Agar kita juga bisa menikmati eh, bukan hanya dividen aja guys, tapi keuntungan dari capital gain yang tentu saja akan lebih maksimal ketika kita punya harga bawah. Lalu ada juga PTBA. PTBA hari ini juga naik ya, cukup signifikan 6,18% di Rp2.920 per saham. Ada normal akumulasi. Berbeda dengan AAD tadi, PTBA ternyata akumulasinya dari asing. Ada ZPAK sebagai top buyer-nya. So, kita lihat untuk PTBA. PTBA hari ini ada net buy asing di 88,1 miliar. Ini menunjukkan bahwa investor asing sudah mulai melirik kembali nih terhadap saham PTBA. Sehingga teman-teman yang sudah buy on weakness di harga support di 2.200 atau di 2.600-an ketika sideways, ya teman-teman pasti tinggal menikmati hasilnya saja. Dan sebentar lagi pun di tahun 2006 ini akan banyak sekali saham-saham yang kembali bagi dividen ya guys ya. Resisten terdekat untuk PTBA ada di 3 ribuan, jadi pantau terus untuk saham yang teman-teman sedang pegang. Lalu kita melihat ada kenaikan juga di saham ITMG, karena sebelumnya ITMG itu juga sempat downtrend, ya sempat turun sampai di 21 ribuan, dan beberapa kali nge-swing. Sebenarnya kalau chartnya seperti ini memang lebih cocok untuk swing trade ya guys ya, meskipun mungkin swingnya ini bisa beberapa bulan. Tapi kenaikan hari ini cukup bagus, 6,3% di level 25.000 per saham. Dan hari ini kita lihat cukup netral, ada KZAK yang akumulasi. Sepertinya asing juga mulai masuk di ITMG, bukan hanya di PTBA ya, tapi di ITMG. Teman-teman bisa perhatikan di 1 minggu atau 2 minggu perdagangan terakhir masih cenderung akumulasi, di mana ITMG juga hari ini ada net buy 41 M dan akumulasinya juga cukup rutin di 2 minggu perdagangan terakhir ya. Jadi sangat bagus untuk dipantau teman-teman yang mungkin masih pegang ITMG meskipun sedang posisi floating loss, ya kita doakan sih bisa naik lebih tinggi agar nanti teman-teman bisa cuan juga. Bukan hanya yang sudah serok di harga bawah ya, tapi teman-teman yang rajin averaging down juga pastinya akan mendapatkan cuan ketika nanti harganya naik dan average kalian terjemput. Lalu kita lihat juga ada BSSR, banyak sekali Giants Awakening ya guys ya. Giants Awakening yang saham-saham batu bara yang sempat menjadi apa ya, bisa dibilang primadona lah di tahun 2022 lalu ya, yang membagikan dividen jumbo. Salah satunya adalah BSSR yang terpantau mulai bangkit kembali. Ya setidaknya untuk swing ada potensi cuan lah, jadi bisa dipantau nih. Hari ini naik 2% di Rp4.020 per saham, ada akumulasi juga dari KKTP, XC, dan PD. Tapi memang BSSR ini diakumulasi biasanya lebih besar oleh investor domestik. Sedangkan asingnya tidak begitu besar, hanya 107 jutaan aja guys untuk hari ini. Kita lanjut ke ABMM. Nah ini juga saham batu bara ya. Dan Pak Lokeng Hong investasi di ABMM. Hari ini mulai bangkit naik 3,7% di level Rp3.050 per saham. Apakah akan naik lebih tinggi lagi? Nah, ini pertanyaan yang cukup serius, guys, karena ada salah satu legend ya yang masih menggenggam saham ABMM. Ada akumulasi yang bagus dari CCZPTPAK yang kita lihat sih lumayan menarik, guys, untuk kita masukkan ke dalam watchlist besok. Jadi untuk ABMM, jika dilihat hari ini ada net buy 1,6 miliar dan kemarin juga ternyata ada net buy di 2,3 M.
Jadi asing mulai masuk ya di ABMM. So, teman-teman bisa dipantau ABMM, apalagi yang masih nyangkut, saya rasa ada peluang untuk bisa naik lagi. Teman-teman lihat ABMM di tahun 2024 juga sempat menyentuh di 5.700-an ya guys ya. Jadi di harga sekarang ya upside-nya cukup tinggi. So, teman-teman bisa mencoba untuk pelajari kembali baik secara fundamental ataupun teknikal. Untuk ABMM, secara teknikal sih sudah lumayan bagus meskipun memang ada open gap up, tapi tanda reversalnya ini cukup jelas ya guys ya. Kita lanjut ke saham Humi ya, salah satu saham kapal yang juga hari ini mulai naik 19,6% di level Rp244 per saham. Humi ternyata ada akumulasi dari AK dan MG guys. Kita cek untuk saham Huminya. Untuk Humi hari ini ada net buy di 17 miliar, sehingga cukup menarik untuk dipantau ya. Salah satu saham di sektor perkapalan, yang mana akumulasi asing mulai terlihat terutama di 3 hari perdagangan terakhir. Terakhir kita lihat yang cukup oke adalah GTSI guys. Ya, ini belum naik terlalu tinggi ya, tapi mulai menunjukkan tanda-tanda reversal. Hari ini naik 17,16% di level Rp314 per saham. Akumulasinya juga bagus, banyak sekali asing yang masuk hari ini. Ada AKCP BKYP yang terpantau masuk ya. Kita cek untuk GTSI. Hari ini ternyata ada akumulasi jumbo di saham GTSI dari investor asing sebesar 20 miliar rupiah. So, kita akan rekap ya, saham yang hari ini paling banyak diakumulasi dan didistribusi oleh investor asing. Saham akumulasi asing hari ini ada Bank Mandiri, PTBA, INRG, UNTR, Telkom, ITMG, BRPT, ESA, lalu ada GTSI, Bull, Humi, TAPG, Astra International, Soci, AMRT, ISAT, Mina, DSSA, dan LSIP. Sedangkan saham-saham yang hari ini paling banyak di net sell asing ada Antam, BBRI, AADI, MDKA, Medco, Intco, Tins, Adaro, lalu ada Archie, PTRO, Bumi, Elsa, Indi, NCKL, BBNI, Emas, Aman Mineral, INKP, dan HRTA. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.